Hari itu, Virat melihat Samrat duduk di teras sambil menikmati minuman dan datang menemuinya sambil bertanya. Apakah kau minum sendirian tanpa Sivanya? Samrat memberitahu jika dia tidak ingin mengganggu siapapun. Virat meminta Samrat untuk mendengarkan penjelasannya sekali saja. Samrat tetap menolak dan memegang tangan Virat untuk pergi, namun dia merasakan tangannya demam dan mempertanyakan apakah dia sedang sakit. Virat berbohong bahwa dia baik-baik saja dan mengingatkan Samrat tentang masa lalu, bahwa mereka sering mencuri alkohol milik Ninat dan meminumnya bersama-sama. Samrat berkata, tidak ada gunanya lagi mengingat tentang masa lalu dan meminta Virat pergi untuk meminum obat. Virat mengatakan, bagaimana aku bisa pergi di saat Jivanya salah paham padaku? Aku benar-benar sangat bahagia mendengar pernikahanmu dengan Paki, dan aku tidak pernah tahu jika istrimu adalah orang yang kusukai. Setelah kau menikah dengan Paki maka aku meninggalkan kehidupan Paki untuk selamanya. Samrat berkata, kenapa kau menikah dengan Sai dan memberitahunya jika kau memiliki orang lain dalam hidupmu? Sai menganggap pernikahan kalian hanyalah kompromi karena kau sudah berkomitmen pada Paki. Virat memberitahu jika dia tidak ingin membahas tentang apa yang ada dalam pikiran Sai. Samrat berkata, aku tahu kau marah pada Sai karena dia merusak rencana ulang tahunmu, dan Sai tidak bersalah karena dia akan bereaksi sesuai dengan penjelasan darinya. Manusia itu seperti mesin dan akan beroperasi sesuai dengan informasi yang diberikan. Virat memberitahu jika informasi yang didapat Sai sudah ketinggalan zaman, karena dia sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Paki. Samrat bertanya, apakah sekarang kau berkomitmen pada Sai, lalu kenapa kau tidak memberitahu Sai jika kau memiliki perasaan terhadapnya? Virat mengatakan jika dia tidak ingin memberitahu Sai ataupun orang lain. Samrat bertanya, apakah kau menolak berbicara dengan Sai dan ingin pindah bertugas karena ingin menjauh dari Sai? Apakah menurutmu semuanya akan selesai dengan sendirinya jika kau tidak mengungkapkan perasaanmu? Seseorang tidak mungkin memiliki dua perahu dalam waktu yang lama dan aku sudah memberitahu Sai jika kau tidak mungkin mempermainkan dua wanita, jadi sekarang terserah dirimu dan kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Virat memberitahu jika dia ingin Samrat memaafkan dirinya dan jiwa-sifanya bersatu kembali. Samrat tidak sengaja memukul gelas sampai membuatnya retak dan mengatakan, hubungan itu seperti retakan pada gelas ini dan tidak dapat diperbaiki. Samrat memutuskan untuk pergi, namun Virat menghentikan dengan memegang tangannya dan mengatakan, mengapa hubungan itu tidak bisa seperti tanah yang dapat dibentuk kembali dengan cinta dan kepercayaan? Bahkan aku bisa melakukan apa saja untuk membersihkan retakan di antara kita. Bukankah kau pernah bilang bahwa sinar matahari terpisah dari matahari, tapi tidak untuk Siva dengan Jiva? Samrat berkata, cermin mungkin bisa menyembunyikan bayangan tapi tidak dengan Siva, sedangkan kau menyembunyikan kebenaran yang begitu besar dariku. Samrat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Virat. Di dalam kamar, Sai melihat panggilan telepon di ponsel Virat dan memutuskan untuk menerimanya dengan mengatakan bahwa dia adalah istri Virat. Dokter memberitahu jika Virat mengalami demam tinggi sejak pagi dan mengatakan, itu bukanlah demam biasa karena dia mengalami sesak nafas dan dia harus minum obat tepat waktu, jadi kau harus merawatnya dan memastikan suhu tubuhnya kembali normal. Setelah panggilan itu berakhir, Sai sangat mengkhawatirkan Virat dan menunggunya dengan cemas. Saat itu Virat datang dan langsung memeriksa ponselnya, sedangkan Sai mempertanyakan kenapa dia tidak memberitahunya jika sedang demam dan mencoba untuk memeriksa suhu badannya. Namun Virat menepisnya dan mengatakan, kesehatanku bukan menjadi urusanmu lagi, jadi kau tidak usah ikut campur. Sai berkata, aku adalah istrimu dan seperti yang kau katakan aku adalah tanggung jawabmu, maka merawatmu adalah tanggung jawabku juga. Virat memintanya untuk tidak menunjukkan hak apapun lagi padanya karena dia sudah kehilangan hak tersebut. Sai membenarkan ucapannya dan memutuskan pergi untuk mengambil kotak P3K. Virat merasa tidak enak hati dan mengatakan, aku membutuhkan kedamaian dan ingin hidup sendiri. Sai berkata, aku tidak akan pergi sampai kau sembuh dan apakah kau memiliki obat atau tidak? Virat mengatakan, kau sudah tahu tentang demamku tapi aku tidak membutuhkan simpati darimu. Sai memegang tangannya namun Virat memperingatkan untuk melepaskannya sebelum dia berteriak dan mengumpulkan semua orang. Sai tidak peduli dan memberitahu jika Aswini akan melakukan hal sama di saat mendengar dirinya demam. Virat tetap bersikeras untuk melepaskan tangannya dan beralasan bahwa dia ingin tidur, namun Sai mengikat kedua tangannya menggunakan selendang dan memberikan obat dengan paksa. Virat berkata, jika perilaku kekanak-kanakanmu sudah selesai maka kau harus melepaskan tanganku. Sai melepaskan ikatannya dan bertanya, jika kau tidak suka aku berada di dekatmu lalu mengapa kau bersikeras untuk merayakan ulang tahun pernikahan dengan kejutan yang spesial? Virat tidak ingin menjawab apapun sehingga Sai mengatakan,
Selama kau belum sembuh maka kau harus mendengarkanku dan beristirahat. Sai memaksa Virat untuk berbaring di tempat tidur dan mengompres dahinya menggunakan air dingin. Virat pun mempertanyakan kenapa dia melakukan semua itu. Sai berkata, aku tahu kau sedang marah padaku dan apapun yang terjadi dalam hubungan kita aku akan selalu menghormatimu, dan aku tidak bisa melihatmu dalam masalah ataupun sakit karena aku merasa seperti ayahku yang sedang sakit, itulah kenapa aku akan merawatmu seperti ayahku bahkan meskipun kau menolaknya. Memang sangat sulit untuk tinggal bersamaku, tapi kau harus memberikan toleransi hanya untuk beberapa hari lagi kemudian kau bisa pergi kemanapun kau mau. Sai meminta Virat beristirahat dan menutup matanya, kemudian Sai mencium kening Virat dengan cepat dan mengatakan, ini adalah hadiah karena kau telah menjadi anak yang baik. Virat terdiam dan tidak mengatakan apapun karena terkejut melihat sikap Sai tersebut. Keesokan harinya, Sai membawakan sarapan untuk Virat dan mengucapkan selamat pagi sambil bertanya, bagaimana kondisimu dan apa kau merasa jauh lebih baik? Hari ini kau harus beristirahat dan kau harus memberitahu atasanmu bahwa kau tidak bisa bertugas. Virat memberitahu jika dia tidak bisa mengambil cuti karena itu hanyalah demam biasa. Sai berkata, kau sedang demam tinggi dan harus beristirahat, namun Virat memintanya untuk pergi kuliah dan tidak memperdulikan dirinya. Sai bersikeras meminta Virat untuk beristirahat sehingga Virat marah dan mengatakan, aku tidak butuh perhatianmu dan kebenarannya bahwa keras kepalaku tidak akan pernah berubah. Perdebatan terus terjadi di antara mereka namun Sai mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, sarapanmu sudah dingin dan aku akan memanaskannya kembali. Virat berkata, aku merasa tidak nyaman dengan perhatian yang kau berikan padaku. Sai dengan sedih mengatakan, aku minta maaf karena telah membuatmu tidak nyaman, tapi aku harus melakukannya demi kesehatanmu. Di sisi lain, Bhavani meminta Samrat memikirkan kembali tentang keputusannya untuk menceraikan Paki karena itu tidak baik untuknya juga keluarga. Bahkan Omkar juga mendukung Bhavani dengan menasehati Samrat hal yang sama. Samrat berkata, aku mengambil keputusan ini setelah banyak berpikir dan aku tidak akan mengubah keputusanku lagi. Ninat mengatakan, Paki adalah istri yang baik dan dia memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai menantu di rumah ini. Apakah kau merasa terganggu jika Paki dan Virat saling mengenal sebelum mereka menikah? Samrat memberitahu jika dia sudah mengambil keputusan dan bertanya, kenapa mereka semua memaksanya untuk kembali pada Paki. Bhavani berkata, anak laki-laki dari keluarga Kavan tidak pernah menerima perceraian dan Sivani telah mempermalukan kita semua dengan 2 perceraian, jadi aku tidak ingin ada perceraian lagi, aku ingin kau memberikan kesempatan kedua untuk Paki dan tidak memikirkan tentang perceraian. Samrat mengatakan, seharusnya kalian tidak jatuh di bawah tekanan masyarakat dan menghancurkan hidup kami. Apakah kalian pikir jika Virat dan Paki hanya berteman? Ninat mengatakan, itu adalah masa lalu mereka dan kita tidak dapat membandingkannya dengan masa sekarang. Samrat berkata, aku tahu siapa mereka sebelumnya dan tidak ada yang bisa memahamiku lebih dari diriku sendiri. Di satu sisi, Paki menemui Virat di dalam kamarnya dan mengatakan, aku mendengar bahwa kau sedang tidak sehat, jadi aku datang ke sini untuk melihatmu. Virat berkata, aku hanya demam ringan dan sekarang sudah membaik, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Virat tidak ingin ada yang salah paham lagi tentang hubungan mereka dan mempertanyakan kenapa Paki datang ke sana. Paki menjawab, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu namun aku tidak bisa berbicara di rumah ini, karena drama terus terjadi setiap saat. Sekarang Samrat telah kembali dan aku tidak ingin semua orang salah paham, jadi aku ingin kau menemuiku di sebuah kafe pada pukul 4 sore. Virat mengatakan, jika itu hal yang sangat penting maka aku akan datang ke sana. Paki mengatakan dia tidak akan pernah mengganggunya, jika itu bukan masalah yang penting. Virat mempertanyakan apakah semua itu tentang Samrat, Paki menjawab iya dan akan membahas semuanya pada jam 4 sore. Di saat Paki berbalik badan Sai berada di depan pintu dan mendengar pembicaraannya, Sai mencoba bersikap seolah tidak terjadi apapun dan memasuki kamar sambil membawa makanan. Paki pun langsung meminta maaf dan memberitahu jika dia ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Virat. Sai mengatakan jika dia tidak ingin tahu apapun tentang hal itu, lalu Paki bertanya, mengapa kau bereaksi jika kau tidak peduli? Sai mengatakan, ini adalah reaksi yang wajar dan aku tidak ingin mengganggu kalian, namun anehnya kenapa kau masih datang ke sini meskipun Samrat sudah kembali. Aku hanya membawakan sarapan untuk Virat dan kalian bisa melanjutkan pembicaraannya. Paki mengatakan, kamar ini dan juga Virat adalah milikmu, jadi aku yang akan pergi dari sini. Setelah Paki meninggalkan kamar, Sai meminta Virat untuk menghabiskan sarapannya dan minum obat dengan air hangat.
Virat mempertanyakan tentang kuliahnya, namun saya memintanya untuk tidak khawatir dan memberitahu jika hari ini dia akan pulang terlambat. Virat berkata dalam hatinya, sulit untuk memahami gadis ini, dia sangat mengkhawatirkan tentang kesehatanku, namun dia tidak pernah menghargai perasaanku padahal aku sangat mencintainya.